yang sama kembali membuat Ixion tunduk di hadapan mereka. Musim yang berbeda, nasib yang sama di depan mata. EVOS Icon hanya butuh satu langkah kemenangan dan Ixion ini akan menjadi game pembuktian mentalitas mereka untuk tetap bertahan dan meningkatkan asa untuk naik ke pool 2-0. Yap, dan telah terhampar di depan kita semua map dari Land of Dawn yang sudah bersiap untuk menyambut para pahlawan hero kan pahlawan. Dan kita akan melihat bagaimana berjalannya game yang ketiga ini karena EVOS udah match point. So, berang-berang makan ketan, mari kita berangkat ke Land of Dawn. Tapi bagi-bagi buta, udah ada satu upaya pembunyokan yang terjadi untuk Fluffy. Kuat banget. Asviana! Woi. Wow! First blood untuk seorang jungler dan Fluffy yang masih terus-menerus melanjutkan fight-nya. Membuat kali ini Uzi Vert yang akan segera dibonyokkan kembali menjadi Patrick Bonyok. Ya udah, ini adik-adik langsung aja Balmon. Yuk, bisa yuk. Direngket, langsung di spam, lihat Fluffy 1 lawan 3 bos. Bener-bener kuat banget itu ya. Dan jangan lupa, masuk ke area late game nanti, Fluffy juga punya lethal counter kan. Yang bisa ngasih efek lifesteal juga ketika darahnya low, tapi spatial migration mulai connect. Masih cukup aman dan pantas ya dari Fluffy lumayan sustain. Karena dia punya Brave Smith juga yang ngebuat dia jadi sedikit lebih tanky ketika coba auto dipanis ya kan, karena ada damage skillnya itu bisa mulihin HP daripada Fluffy itu sendiri dan full bikin karya tank ya dari arah seorang Fluffy-nya juga. Jadi buat teman-teman daripada tim Ixion TRB nggak akan bisa dengan mudah untuk ngepanis menuju ke arah seorang Fluffy yang salah satunya ada Tenacity nih. Yep. Ada peningkatan defense, saat HP-nya rendah, pantes tadi kuat juga. Ditambah Festival of Blood Iya, kuat banget sih. Wih, cuman dari minimap terlihat pergerakan dari Exor. Dia mencari ada satu target yang bisa diinisiasi dan langsung di-cut wave-nya sampai sejauh itu demi bisa join ke team fight di area gold-nya nanti. So ini bakal jadi 5 melawan 4 kah? Karena so far EVOS Icon mereka mendapatkan cukup banyak keunggulannya dan Hansviana langsung coba untuk dibegal oleh seorang Exor yang ternyata ngebikin Hansviana jadi susah banget untuk bisa bergerak dan waktunya kebuang buat Reina bisa langsung mendapatkan turtle. Oke. Dan turtle free tapi team fight lagi. Oke, kembali lagi Mountain Shocker sudah dibuka dan Igu kena burst dengan Kamehameha. Tapi Jong Minar menghindari Mountain Shocker dengan Crimson Beacon yang Crimson Beacon buat defensif sih jujur agak sayang. Tapi mau nggak mau, Iya. karena kalau dia nggak mengeluarkan Crimson Beacon, udah 100% bakal terpanis sih dia sih. Dan Ixion TRB ini sih menurut aku udah jadi warning sign ya untuk mereka ya. Karena dengan Glue dan juga Jusin, harusnya mereka bisa untuk memenangkan early-nya. Walaupun sebenarnya EVOS main di range, tapi Spatial Migration. Aleva Pile Requiem langsung dia keluarkan tapi Purify yang dia tahan selama beberapa detik akhirnya dikeluarkan juga karena dia tadi masih mengkalkulate nih ini pencet gak Purify, pencet gak, cuman kalau dari item build-nya sendiri udah ke Molten Essence tapi Fluffy bakal mau ke anti-kiras kah atau yang lain? Iya, tapi Molten Essence ini ngebuat dia juga tentu nggak bisa sih harusnya itu dipanis lagi sama teman-teman tim Ixion TRB. Apalagi dengan kondisinya yang under, sementara untuk Melissa dari ZYY nih yang setidaknya ketika teman-temannya terpressure, dia harusnya bisa bikin Kara Corrosion duluan, nanti ada armor juga mentahan yang coba tuh dia buat. Just in case nanti dia pengen bikin Kara Warrior Boots dulu, itu akan membuat dia juga sedikit lebih sustain berhadapan sama Freya di area laning. Dan Ixion TRB, semua hero yang mereka gunakan di game kali ini ternyata 3-nya itu debut pick. Dan Melissa serta Barata sudah pernah mereka gunakan berarti di week yang pertama. Dan itu berjalan dengan baik, menjadi kemenangan. Dan kita lihat apakah Melissanya bisa lagi menghasilkan kemenangan atau EVOS yang akan menghancurkan runtutan kemenangannya. Yap, butuh farming, butuh untuk dapat space. Cuman Exor dia nggak terpancing mengetahui enemies lagi pada hilang tapi Iku terpaksa mengeluarkan flicker tapi dibalas dengan flicker pula oleh Daniel. Masih aman juga. Kemudian langsung dimasukin, di dive oleh kombinasi antara Exor dan juga Daniel bersama dengan Reina. Cuma sekarang akan ada pertempuran lagi di area turtle ya, di mana kali ini Exor langsung membackup dan menzoning Hansviana. Berhasil mendapatkan turtle ya, sementara itu di bagian belakang Aleva tertunggangi kembali lagi tapi Exor masih terus cukup kuat. Bagian depan dan EVOS Icon mereka nggak mendapatkan apapun di turtle barusan. Yes, ya tapi setidaknya dari Ixion ini menjadi sedikit nafas segar bagi mereka.
dengan Hans Viana yang berhasil untuk mencuri ke area daripada Turtle-nya. Tapi ZYY Oke, bakal coba untuk dibegal lagi, dimasukin sementara di belakang. Ada Uzivert yang terkena burst kembali dan Reina masuk. Bahkan tanpa Mountain Shocker, bahkan tanpa kapal. Sudah cukup untuk bisa membuat si YY ter-takedown. 2 untuk 1, Uzivert coba untuk tadi memberikan follow up ya. Coba untuk bisa backup karena dia udah nge-react pergerakan daripada teman-teman tim Evosyken yang gerak cepat untuk ngepanis karena ZYY. Tapi pada akhirnya karena dia glue yang di sini bawain ke area roamer, ini tetap worth it gitu loh dirasa teman-teman tim Evosyken untuk ngebuat dia nggak jadi di awal ya, supaya dia nggak bisa dapetin snowball, dia nggak bisa tuh terus ngasih pressure ke area trio mid daripada teman-teman tim Evosyken. Dan sekali lagi ya, ini pemilihan yang bagus sih dengan ngambil ke arah Guinevere dan juga ngambil ke arah seorang Gord ya. Ada pertama Gord, dia bisa main di range ya kan, punya Mystic Projectile yang bisa main poke, bisa ngebuka vision. Kemudian Guinevere, kalau seandainya ternyata Ixion TRB pengen main front to back, ya Guinevere-nya bisa untuk memiliki 1 buah special migration. Itu dia special migration kembali terangkat tuh Zivert-nya, sementara di bagian belakang Daniel terancam. Tapi untungnya masih bisa get him to safety. So Evosyken mereka mendapatkan 1 poin kill yaitu Zivert. Ya pelan-pelan ya, ini fracture-nya udah mulai ada damage dari arah seorang Hans Viana, tapi belum cukup untuk bisa ngepanis karena Daniel sekalipun yang tergolong tipis. First item priority untuk Jeng Miner, ada Glowing Ones kali ini yang dia miliki untuk ngasih burning effect kepada para player tim Evosyken kan. Karena apalagi ini ada Fluffy, ada Exor juga yang main Freya dan juga Balmond. Jadi perlu 1 continuous burning effect supaya dia nggak bisa leluarsa. Bakal di all in kah kembali lagi, cuman sekarang hadir pula dengan special migration. Sementara di sisi yang berbeda ada solo kill yang terjadi membuat Ixion TRB dan Evosyken mendapatkan pertukaran yang cukup balance. 1 untuk 2, nggak balance sih. Ini masih lebih ke arah Ixion yang lebih untung tentunya ya. Karena mereka hanya mengorbankan Iku sang XP lane, sementara Turtle didapatkan oleh teman-teman daripada tim Ixion. Kemudian yang tumbang juga adalah Exor serta Fluffy di tim fight barusan. Dan Exor harus ingat ya, perannya dia di sini adalah seorang gold laner. 1v1 Hans Viana. Harus hati-hati. Crimson Bacon yang terlalu terburu-buru kayaknya tadi. Coba untuk memberikan bantuan kepada seorang Hans Viana. Tapi terlepas tadi ada tartan yang didapatkan, tentunya EVOS sudah memegang keunggulan lebih banyak di area awal permainan. Jadi mereka hanya perlu untuk stabilkan lagi gamenya, down lagi dari segi tempo permainannya. Gak perlu tergesa-gesa karena mereka juga punya late game insurance kan. Meskipun dari Ixion TRB ini punya Melissa yang di late gamenya range-nya jauh. Apalagi dengan adanya continuous damage dari modal dia, Eyes on You-nya kan bisa lebih dari 1 target. Cuman kalau misalkan di all in dengan banyaknya sisi yang dimiliki tim Evosyken, ini tetap akan PR juga. Tapi menariknya dengan Hans Viana yang udah dipatahin banget di awal-awal tadi. Tapi lihat special migration connect kembali. Tapi sudah ditunggu oleh Fluffy di belakang dan diusir dengan go away. Membuat Fluffy dia benar-benar harus go away untuk sekarang. Karena kembali lagi adanya grab-grab yang sudah menunggangi dirinya dan Reina yang ngadir. Belum berhasil untuk menyelamatkan Fluffy. Jeng Miner pula dengan Crimson Beacon. Reina gagal untuk bisa diangkat dengan Lantern Flare. Hans Viana hadir dengan Fracture. Dan sekarang, Ixion TRB memakan lagi dengan 1 buah data as welcome membuat Reina menjadi santapan lezat bagi para pasukan Evosyken dan Daniel pula yang akan dimakan bulat-bulat oleh Ixion TRB. Ya, inisiasi yang dibalas dengan counter setup yang begitu bagus dari Ixion TRB membuat Evosyken kali ini tidak mendapatkan apapun selain kerugian dari pertempuran barusan. Dan ini membuat teman-teman daripada Ixion TRB berhasil merubah arah goldnya ke sisi mereka. Dan dengan kemenangan tim fight barusan di bagian top lane, ada Golden Staff yang juga kali ini sudah dikantongi oleh seorang ZYY. Dan Lord pun kini akan terbuka bagi Ixion, tapi Aleva. Oh my god, itu dia. Special migration bersama dengan Winter Crown sudah dia keluarkan, tapi gak mampu membuat dirinya selamat. Dan gak ada power of retribution bagi Ixion TRB. Dia kali Daniel berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan triple kill dikantongi oleh Exor, menjadi wiped out bagi Evosyken. Jarang bergabung dalam pertarungan, sekalinya datang merubah alur pertempuran. Itulah dia Exor dengan partisipasinya. Dimana kita lihat keberanian Aleva, spatial migration, pilot Wayam, ya dia tumbang. Tapi itu benar-benar kasih space dan lihat Fluffy yang sustain banget, nebein. Dan ini dia waktunya bagi seorang Exor untuk bersinar, ngepanis 3 hero langsung dari arah teman-teman tim Ixion, Arby dan Daniel.
Kontribusi yang begitu luar biasa datang di momen penentuan. Mencuri Lord dari tangan dua pemegang Retribution. Wah, jujur serem sih kalau udah tantrum kayak gitu ya. Dan EVOS Icon mau menangkan tim fight di momen yang benar-benar krusial. Nah, mungkin sekarang Lordnya juga sudah mulai berjalan. Jangan lupakan lompatan dari Aleva. Menurutku dari tadi on point banget. Betul, Dia betul, memang betul. gak ngedapetin poin kill, tapi sekalinya dia ngelompat, pasti ada satu nyawa yang ikut melayang juga. Dan ini serem juga. Bahkan Ixon TRD yang udah ngebawain Purify pun jadi seolah-olah itu gak menjadi jawaban. Dan kembali lagi lompatan Facial Migration membuat Iku yang akan dikunyokin oleh para pasukan dari EVOS Icon. Tapi di bagian belakang Fluffy juga dihukum, membalaskan kematian Aleva. dari temannya Aleva. Memberikan teori ancaman saja karena EVOS Icon mereka juga mundur akhirnya. Iya, ini 1 untuk 1 ya. Fluffy untuk Iko. XP tukar XP. Tapi ya pada akhirnya tetap EVOS yang berhasil untuk memegang dari hitmap kita untuk sementara waktu. Dan mereka juga memegang keunggulan God lewat teamfight yang benar-benar sangat-sangat on point barusan. 4.000 kali ini menjauh daripada teman-teman tim EVOS Icon. Dari segi goldnya dan purple buff juga akan coba untuk langsung aja diamankan. Damage dealt by Todak ZYY memang menjadi pemegang damage tertinggi. Jadi karena terhitung tadi Exora kan beberapa teamfight nggak datang kan, nggak hadir. Tapi sekalinya dia hadir, nggak peduli gitu loh. Secara statistik bilang ZYY tertinggi, ada itu Hans Viana kah atau siapapun. Exor kalau udah tantrum, siapapun bakal dihajar. Dan ini yang tentunya harus diwaspadai daripada tim Ixon. Jangan terlalu sibuk melakukan setup tanpa memperhatikan positioning daripada zona ZYY. Mereka harus membiarkan ZYY-nya dapetin momentum yang dia butuhkan. Dan player gold by Todak juga Reina. Lagi dan lagi ya, masih dengan pattern farmingnya yang benar-benar luar biasa. Sama seperti halnya di game yang kedua. Dan Exor meskipun tadi banyak absen dalam team fight, tapi teman-teman dari tim EVOS Icon kayak bisa untuk menuai benih investasi mereka dari arah seorang Exor. Karena kita bisa lihat impact-nya gitu loh. Kalau Valkyrie Disen udah dibuka, targetingnya udah ZYY. Kalau nggak ada go away, nggak ada cover maksimal juga, wah itu ZYY sih tinggal nama. Aduh, tinggal nama ya. Cuman sekarang Aleva langsung loncat lagi dan mereka memburst dengan satu buah Mystic Gush. Sementara itu adanya Winter kan membuat Dania bisa selamat. Tapi ya Aleva kembali lagi harus mengorbankan dirinya untuk para pasukan dari EVOS Icon. Sehingga sekarang ZYY yang udah cukup sekarat harus mencari lifesteal lagi. Dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit harusnya. Cuman bawahnya udah berhasil dijalani sama Exor. Iya. Tapi ini dari segi EVOS Icon juga mereka tetap harusnya lebih unggul ya. Karena mereka masih punya Fluffy. Fluffy bikin full item tank anyway. Kalau teman-teman tadi lihat, dia bikin Radian, dia bikin Kara Antivirus juga. Bahkan Exor si Halberd juga udah jadi, tapi lihat damage yang bisa dia berikan. Full item tank tapi begitu tanky. No, Fluffy di call me, Revitalize mencoba menyelamatkan dirinya. Sementara itu Iku juga terkena burst dengan Mystic Gush. Daniel mendapatkan poin killnya tapi ZYY pelan tapi pasti sudah mulai kerasukan. Memberikan efek santet yang begitu menyakitkan sehingga kali ini Exor on position. Ingat gak ada retribution bagi EVOS Icon dan Exor datang langsung. Dia akan mengincar Jung Miner di belakangnya. Tapi terangkat dengan Laser Flare membuat Exor-nya gak akan selamat. Dan poin sudah dengan go away. ZYY mengaplay dengan Wind of Nature yang membuat Ixon TRB bahkan akan mendapatkan satu poin kill tambahan yaitu Daniel. Niat baik namun eksekusinya gagal total karena Wind of Nature dari ZYY benar-benar menjadi pembeda. Exor satu timing masuk yang tepat banget. Nargetin karena Jeng Miner. Memaksa ZYY-nya juga harus mengeluarkan Wind of Nature. Plus juga tadi satu buah go away. Namun sayangnya output damage yang kurang membuat dia yang harus tertumbangkan. Itu kalau nggak ada Wind of Nature sih tadi benar-benar selesai itu ya dari arah ZYY-nya. Namun meski tanpa Wind of Nature, teman-teman tim Ixon mereka tetap berani. Mereka langsung aja mencoba untuk menerobos pertahanan daripada tim EVOS Icon yang kali ini harus terseok-seok untuk bisa bertahan. Oke, EVOS Icon sekarang harus berada dalam mode defensif. Ya, sekali lagi mereka harus mengandalkan Mystic Gush dari Daniel untuk clear ke arah dari wave-nya. Cuman ini adalah Lord yang sudah seharusnya mereka bisa clear. Karena sekarang dengan Mystic Gush kembali lagi di flicker bahkan ZYY. Tershutdown sudah akhirnya ada bahkan Fluffy memberikan backup yang begitu cantik, begitu manis. Dan mereka harus merelakan dua pemain dari Ixon TRB untuk dihilangkan bertukar dengan base turret. Itu loh, skema beragam ya. Playstyle yang tidak hanya mengandalkan satu sisi. Daniel masuk dengan Mystic Projectile, nggak segan untuk mengambil keputusan yang high risk, high return. Dan dia dapetin high returnnya dengan menumbangkan ZYY-nya. Satu Mystic Gush yang kini akan membuka jalan bagi EVOS Icon.
Untuk langsung aja menuju ke arah inhibitor turret dari Ixon. Wow, Aleva Spatial Migration dikombinasikan dengan flicker dampak lethal counter. Membuat Lucifer yang gak selamat sudah dan Jominer. Dengan penutupan pamungkas dari Evil Icon. Tapi sekarang wave-nya sudah keluar. Detik yang ke-40 menjadi sinyal bagi Evil Icon untuk retreat dan retreat. Gila, Cristiano Jengminer loh ya. Menari dengan begitu baiknya, menggocek dengan Crimson Bacon di tengah para player daripada tim EVOS Icon. Dan dia menghindari Mystic Gas yang hampir lagi dan lagi bisa menjadi punisher bagi dirinya. Dan itu teman-teman kalau misalkan Jengminernya tumbang, itu 100% ke end untuk teman-teman daripada tim Ixon TRB. Karena tadi masih ada beberapa detik, 3-4 detik bagi ZYY untuk bisa balik. Tapi ternyata absorb damage dan juga agility yang dibawakan oleh seorang Jengminer, ini ngebuat ada movement speed tambahan yang ngebuat dia ngebut, absorb damage yang ngebuat dia sedikit lebih sustain, even dia menerima damage yang begitu banyak banget. Karena tadi teman-teman daripada tim EVOS Icon juga udah ngasih resource-nya untuk nge-punish satu rekan daripada Jengminer duluan gitu loh. Yang pada akhirnya ngebuat Jengminernya bisa sedikit melawan meskipun dengan HP yang sangat low. Itu tadi udah tipis banget loh. Bahkan harusnya kalau secara range udah bisa kena gitu dari Jominer. Itu digocek-gocek sama dia dan kebetulan detik ke-40 wave-nya lagi keluar. Apalagi ada super wave di bagian atasnya. So untuk sekarang bakal ditunggu sampai Lord Default kah atau gimana, karena sekali lagi buat EVOS Icon Farley-nya ini bakal jadi pressure sih. Cuman bakal dicepetin Lordnya. Itu dia Aleva terkenal lagi dengan Spatial Migration Lucifer yang harus kembali menjadi blue bonyok dengan warna ungunya. Cuman sekarang dengan Exorc yang langsung ke belakang, ZYY punya Wind of Nature, tapi di sisi yang berbeda Reina mencakar Hans Viana membuat EVOS Icon. Mereka menumbangkan 3 player dan ZYY tanpa Wind of Nature meng-outplay Exor. Cuma lihat di tengah Fluffy dan Reina akan langsung membackup base-nya untuk di